Halo teman-teman, kali ini Mimin Bill Story bakalan upload lagi konten yang kalian tunggu-tunggu. Oke, mari kita mulai. Bab 11. Sebelumnya Alex mendapatkan kabar dari mata-matanya jika Dennis melaporkan penyekapan Lolita kepada pihak kepolisian Singapura. Dengan angan bisa menangkap dirinya dan menyelamatkannya Lolita, pria itu berencana datang dan langsung menyergap langsung kediaman Alex. Bagaimana sekarang bos? Tentu saja Alex sudah memiliki rencana, di mana Dennis maupun para polisi itu tidak bisa menangkapnya. Siapkan 2 mobil. Yang satu dikawal oleh semua anggota dan satu laginya biar aku yang pakai. Kalian lewat jalur selatan dan aku jalur barat, kecoh mereka semua dan buat mereka mengira akulah yang berada di mobil itu. Aku akan tiba lebih dulu ke bandara dan pastikan kalian selamat, ucap Alex pada beberapa anak buahnya. Alex mengira semuanya sudah sesuai rencananya. Tapi setelah melihat Lolita tidak berada di kamarnya membuat Alex kalang kabut, lah suruh anak buahnya untuk mencari wanita itu ke segala penjuru mansion. Di tengah kemarahan dan kekesalan, Alex menemukan sebuah kain di jendela, lah melihat wanita itu baru saja turun ke bawah dan anak buah langsung menangkapnya. Alex buru-buru pergi ke bawah, lah sempat mengancam kepada wanita itu dan menyuruh anak buahnya segera membawa wanita itu ke dalam mobil karena para polisi itu akan tiba sebentar lagi. Sebelum mereka tiba, Alex harus cepat pergi dari sana. Memastikan semuanya telah terkendali dan sesuai rencananya. Alex menelpon anak buahnya lagi saat di dalam mobil. Dari info yang didapatkan para polisi itu telah tiba di mansion namun mereka tidak menemukan Lolita dan dirinya dimanapun. Mereka kemudian mengejar mobil yang ditunggangi anak buahnya. Mengetahui anak buahnya sedang terpojok, Alex menyuruh mereka menyerahkan kartu identitas palsu mereka pada para polisi itu dan jika para polisi itu tidak percaya, Alex menyuruh mereka untuk membunuh dan membuang mayatnya ke hutan. Beberapa jam kemudian, mobil Alex tiba di Bandara Internasional Singapura, Changi. Mobil Alex terus melaju dan masuk ke terminal khusus untuk jadwal pemberangkatan pesawat jet pribadinya. Alex sengaja menggunakan pesawat pribadi, karena tidak ingin ribet mengantri ataupun menunggu untuk jadwal penerbangannya. Keluar dari mobil, Alex langsung menyeret Lolita keluar bersamanya. Wanita itu jadi sulit dikendalikan setelah mengetahui penjebakan itu. Lepaskan. Aku tidak mau pergi. Berontak wanita itu masih berusaha melepaskan cengkraman Alex di tangannya. Tentu saja itu percuma. Mau sampai mati pun kekuatan Alex tidak akan menandingi kekuatan perempuan. Lah seret kasar tangan wanita itu agar mengikutinya. Jangan memancing amarahku, ucap Alex sembari berjalan menuju pesawat. Aku tidak mau pergi. Kilah Lolita memberontak, berjongkok hingga menggigit tangan Alex. Alex refleks melepaskan tangan Lolita, namun belum sempat wanita itu kabur lah tangkap dulu badannya dan pukul wajahnya hingga pingsan. Jangan salahkan Alex karena melakukan kekerasan. Wanita itu dulu yang memancing amarahnya. Dari tadilah berusaha sabar tapi kesabaran ada batasnya, apalagi ini Alex. Alex dengan kesabaran yang tipis, lah mampu membunuh dan menyiksa orang jika orang itu berhasil memancing iblis dalam jiwanya. Lolita terbangun, matanya masih menetralkan pandangannya di atas lampu besar yang menerangi ruangan ini. Saat semuanya jelas, Lolita baru sadar ternyata lah berada di sebuah kamar khusus pesawat. Pasti Alex yang memindahkannya kemari setelah pria itu memukul wajahnya. Lolita memegangi pipinya yang lebam, sakit. Alex memukulnya terlalu keras. Mendengar pintu terbuka, Lolita langsung mengarahkan pandangannya ke pintu coklat itu. Takut jika ketua mafia itu yang datang kemari, lah sudah waspada. Namun ternyata bukan Alex lah yang masuk melainkan sosok pria tinggi yang lah temuai di pesawat waktunya itu, yang lah tuduh membawa pistol di pesawat. Pria itu masuk dan tersenyum ramah kepadanya.
Terlebih dahulu pria itu mendekat dan mengambil pistol di sebuah laci. "Kau sudah sadar ruapannya?" Pria itu menyapa dan memasukkan pistol itu ke dalam jasnya. Lolita menyelidik, apa hubungan pria itu dengan Alex? Mengapa pria itu bisa berada di sini bersama dirinya dan juga Alex? Seperti tahulah sedang merayakan sesuatu di dalam kepalanya, pria itu langsung menjawab. "Perkenalan, aku adalah John, kaki tangan sekaligus orang kepercayaan Tuan Alex, bos kami." Setelah perkenalan singkat itu, Lolita bisa menyimpulkan sebab kehadiran pria itu dan pria bermata biru itu hadir di bandara saat ia tiba di Singapura. Ternyata mereka bos dan anak buah. Namun yang tidaklah mengerti siapa wanita hamil yang diancam John menggunakan pistol di pesawat. Di mana wanita itu? Tidak mungkin dia istrimu kan? Tanya Lolita, mulai pembicaraan. "Tentu saja wanita itu bukan istriku. Perlu kau ketahui, aku ini masih lajang," katanya memberi informasi yang sebenarnya tidak begitu penting. "Sekarang di mana wanita itu?" Mengabaikan lelucon John, Lolita bertanya serius, "Lah perlu menyelamatkan wanita itu jika wanita itu dalam bahaya." Pria itu tampak berpikir. "Dia susah mati. Kami membunuhnya saat bos kami tiba di Singapura," jawabnya enteng, seolah yang dibunuh adalah nyamuk bukan manusia. Lolita tidak bisa membayangkan betapa kejamnya Alex tega membunuh wanita yang sedang hamil seperti itu. Memang benar pria itu adalah iblis, lah harus cepat keluar dari sanderaan pria itu agar bisa menjebloskan ketua mafia itu ke penjara. "Maaf membuatmu kecewa, tapi inilah kenyataannya," ucap John yang semakin membuat Lolita geram. Seseorang tiba-tiba masuk. Lolita lihat Alex datang menghampiri mereka. Pria itu sempat menatapnya kemudian mengalihkan pandangannya kepada John. Dengan isyarat Alex, John pun langsung pergi dan keluar dari sana. Setelah John keluar, di kamar itu hanya menyisahkan dirinya dan pria itu. Mengingat kembali siapa yang membunuh wanita hamil itu membuat Lolita semakin membenci Alex. Layangkan tatapan beraninya pada pria itu. Jika ada pisau atau benda tajam lainnya, ingin sekali tancapkan benda itu ke jantung ketua mafia itu agar mati. "Kenapa kau menatapku seperti itu?" Pria itu bertanya tidak suka. Lolita palingan wajahnya malas. Percuma berbicara dengan jiwa iblis, berdarah dingin dan tidak punya hati. Tidak terima pertanyaan diabaikan, Alex mendekat lalu mencengkram rahangnya hingga lah bersandar ke bagan ranjang. Lah bisa merasakan aura kemarahan di mata pria itu. Namun tenang saja, lah tidak akan kalah begitu saja. "Lihat mataku saat bicara. Jawab pertanyaanku jika bertanya." "Mengerti?" tanya Alex di dekat wajah Lolita. Merasa terganggu, Lolita jauhkan tangan Alex yang mencengkram rahangnya. "Untungnya mudah." "Yah, aku mengerti," ucap Lolita penuh penekan. Kali ini matanya menatap tajam kedua bola mata pria itu. "Bagus," singkat Alex lalu menjauh. Hanya itu, Lolita kira akan ada perdebatan atau penyiksaan yang biasa pria itu lakukan padanya. Tak lama kemudian Alex tiba-tiba tidur di sampingnya. "Kenapa kau tidur di sini?" tanya Lolita langsung waspada. "Ini kamarku," tegasnya tidak mau kalah. "Oh, kalau begitu Lolita tidak pantas di sini." Beranjak dari kasur, tangannya langsung dicekal oleh pria itu. "Jangan bergerak dan tetap di sini," perintah Alex membuat Lolita duduk kembali di ranjang. "Aku tidak akan kabur," ucap Lolita kesal. "Mengingat bagaimana kau kabur dari atas jendela, tidak ada yang tidak mungkin jika kau meloncat dari pesawat bukan?" "Yang benar saja. Loncat dari pesawat." Walaupun keinginan untuk kabur sangat tinggi, Lolita juga tidak gila untuk melakukan itu. Lah masih sayang pada nyawanya, banyak hal yang ingin ia lakukan bersama Dennis. "Tetap di sini," perintah Alex sebelum menutup matanya dan membiarkan tangannya memegangi tangan Lolita agar tidak kabur. Lolita tidak percaya ini,
Ketua mafia itu benar-benar menjaganya agar tidak kabur. Cengkraman itu semakin mengerat seiring pria itu berada dalam mimpi. Lolita pun hanya melongo menyaksikan hal tersebut.